Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Rashid dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 232012116 dengan mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Zain dan rekan-rekan sekalian yang telah senantiasa menyempatkan waktunya untuk melihat dan memperhatikan video saya dengan baik dan benar. Oke, baik di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yaitu hasil proyek UTS ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Operasi dari dosen Bapak Muhammad Zain. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi untuk biar tidak mengulur waktunya, saya akan share materi saya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjadwalan proses komputer bertema round robin sesuai yang diperintahkan oleh Bapak Muhammad Zain. Di sini saya eh, dijadwalkan untuk menjelaskan proses komputer bertema round robin. Jadi round robin adalah merupakan penjadwalan prime time tanpa waktu prioritas. Proses disela oleh sistem operasi berdasarkan lama waktunya berjalannya proses. Jadi semua proses dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian prosesor atau kuantum. Jadi di round robin ini kita akan memakai yang namanya kuantum. Nah, nanti di slide-slide selanjutnya saya akan menjelaskan kuantum, pemakaian dan kuantum. Ketentuan-ketentuan penjadwalan round robin yaitu jika kuantum belum habis tetapi proses telah selesai, maka proses akan diakhiri dan penjadwalan akan dijalankan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready. Dan jika kuantum belum habis dan proses sedang menunggu event atau operasi, maka status proses menjadi block. Nah, jadi ini adalah ketentuan dalam menjadwalkan round robin. Sebelum saya menjelaskan tema saya tentang round robin, di sini saya akan menjelaskan tentang CPU. Jadi CPU ini berkaitan dengan penjadwalan round robin atau round robin ini sangat berkaitan dengan CPU. Jadi apa sih yang dimaksud dengan CPU? CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan menjalankan perintah data dari perangkat lunak. CPU juga dikenal sebagai prosesor atau pusat. Nah, jadi lebih singkatnya teman-teman, CPU itu adalah pusat atau prosesor dari komputer atau laptop atau perangkat kita saat ini, ya, perangkat yang kita gunakan saat ini seperti komputer, laptop. Nah, itu terdapat yang namanya CPU. Fungsi-fungsi dari CPU yaitu menafsirkan, memproses, dan mengeksekusi instruksi, melakukan operasi aritmatika, logika, dan operasi lainnya, mengubah masukan data menjadi keluaran informasi, mengambil instruksi dari memori, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengirim output kembali ke memori. Nah, tentu dari CPU ini memiliki fungsi-fungsi tertentu pada sebuah perangkat komputer atau laptop.
Di sini saya menjelaskan fungsi-fungsi dari CPU. Selanjutnya, materi yang saya jelaskan yaitu contoh CPU yang sering digunakan, yang sering kita gunakan dalam perangkat kita itu kebanyakan, eh, mohon maaf, kebanyakan dari Intel dan AMD. Yang pertama adalah Intel Core i3. Jadi Intel Core i3 ini rilis pada Januari tahun 2010, untuk pengguna dengan kebutuhan komputasi ringan seperti Office, browsing, dan multimedia dasar. Jadi pengguna dari Intel Core ini biasanya menggunakan kebutuhan komputasi Office, browsing, dan multimedia dasar seperti Google dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah ada Intel Core i5. Dari Intel Core i5 sendiri dirilis pada September 2009 yang lalu. Dirancang untuk gaming, mainstream, multitasking, dan pekerjaan moderat lainnya. Jadi Intel Core i5 ini paling sering kita gunakan ya teman-teman. Selanjutnya ada Intel Core i7. Intel Core i7 sendiri dirilis pada tahun November 2008. Ditargetkan untuk aplikasi performa tinggi seperti konten kreator dan gaming berat. Nah, biasanya untuk pengguna Intel Core 5, maaf, Intel Core i7 sendiri itu banyak digunakan oleh para gaming, para eh, para kreator lainnya, teman-teman. Selanjutnya adalah Inter Intel Core i9. Intel i9 dirilis pada Juni 2017 lalu. Nah, prosesor ini ideal untuk rendering, prosesor kelas atas dengan core dan thread tinggi, ideal untuk trending simulasi dan pekerjaan berat. Jadi Intel Core i9 sendiri sering digunakan oleh pengguna eh, pekerjaan berat seperti simulasi dan lain-lain. Selanjutnya ada series AMD Ryzen. Yang pertama yaitu AMD Ryzen 5. AMD Ryzen 5 dirilis pada Maret 2017 tahun lalu silam. Materingnya menggunakan CPU yang cocok untuk gaming dan multitasking moderat. Nah, contoh generasi terbarunya yaitu Ryzen 5 7600X Zen 4 2022. Selanjutnya yaitu ada AMD Ryzen 7. AMD Ryzen 7 dirilis pada Maret 2017 lalu untuk pengguna gaming intensif dan multitasking berat dengan core lebih banyak dibandingkan Ryzen 5. Dibandingkan Ryzen 5, untuk gaming lebih cocok sih untuk Ryzen 7 dibandingkan Ryzen 5. Selanjutnya yaitu ada AMD Ryzen 9. AMD Ryzen 9 sendiri dirilis pada 2019 lalu, high-end CPU untuk prosesor yang membutuhkan performa puncak. Nah, jadi untuk pengguna yang membutuhkan prosesor profesional apa performa puncak, performa tinggi, ini cocok untuk AMD Ryzen 9. Sementara itu generasinya ada di Ryzen 9 79050
dan Zen 4 2022. Oke teman-teman, mungkin itu PPT atau video yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya tentang latihan soal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi eh, latihan soal, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini saya telah membuat, sebelumnya saya telah membuat eh, contoh soal sendiri yang saya ambil dari YouTube juga, dan saya telah mempelajarinya mungkin cukup baik. Saya pelajari dengan paham, dan di sini saya akan mengeser penjelasan dari saya untuk tugas proyek UTS saya. Jadi di sini ada P. P itu adalah proses. Prosesnya ada A, B, C, D, dan E. WD. WD adalah waktu datang. Nah, kebetulan waktu datang di sini, waktu datangnya itu berurutan dari 0, 1, 2, 3, dan 4. LE atau lama eksekusi ada di 7, 5, 8, 2, dan 6. Nah, karena kita memakai penjadwalan round robin, di sini kita sesuai materi PPT yang saya jelaskan tadi tentang round robin tadi, semua prosesor dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian prosesor atau kuantum. Nah, PPT yang saya baca tadi itu maksudnya di sini memakai kuantum, dan saya di sini memakai kuantum 3. Oke, di sini saya telah membuat Gantt chart-nya, teman-teman. Pada proses P A B C D E. Jadi lama eksekusi dari proses A yaitu 7 menit. 7 menit. Dan B 5, C 8, D 2, E 6. Mohon maaf, ini saya putihkan terlebih dahulu. Lama eksekusi kita mulai dari A. A ini dimulai dari 0. Karena waktu datangnya itu dimulai dari 0. 0. Nah, kuantumnya kita memakai kuantum 3. 7 jadi rumusnya yaitu lama eksekusi dikurangi kuantumnya yaitu 3. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Kita tandai teman-teman yang udah. 7 dikurangi kuantumnya 3 yaitu hasilnya atau sisanya 4. Sedangkan maka di sini kita tulis dimulai dari kuantum 3. Sedangkan B kita eksekusi di proses B yaitu 5 dikurangi kuantum 3 yaitu sisanya 2. Maka 3 ditambah mohon maaf, ya, 3 ditambah 3 itu hasilnya 6. Jadi B di sini nilainya 6. Selanjutnya adalah C. Lama eksekusi dari C yaitu 8. 8 dikurangi kuantumnya 3 yaitu sisanya 5. Maka 6 di sini B-nya itu 6. 6 ditambah kuantumnya 3 yaitu C-nya berarti 9. 6 ditambah 3 yaitu 9. Selanjutnya ada D. Nah, di sini lama eksekusi dari D yaitu 2. Sedangkan kuantumnya 3. Maka jika kuantumnya lebih besar daripada lama eksekusinya, di sini langsung kita eksekusi, teman-teman. Jadi D, kita eksekusi D
9 ditambah 2 itu sama dengan 11. Jadi nilai dari D yaitu 11. Mohon maaf. E 11 ditambah 2. Maksudnya 11 ditambah 2 itu hasilnya 14. Maaf ini saya besarkan aja. Nah, biar kelihatan teman-teman. Selanjutnya adalah E. Lama eksekusi dari E yaitu 6. 6 dikurangi kuantum 3 yaitu sisanya 3. Kita tandai 14 ditambah 3 itu hasilnya 17. Maka maka E E ini 11 ditambah 3 yaitu hasilnya 14. Selanjutnya kita kembali lagi ke A. Kita tulis A di sini. A yaitu sisa 4. 4 dikurangi kuantumnya 3 yaitu sisa 1. Kita tandai aja teman-teman. A berarti 14 ditambah kuantumnya 3 yaitu 17. Selanjutnya ada B. B itu sisa 2. Nah, jika kuantumnya lebih tinggi, lebih besar daripada lama eksekusinya, maka langsung saja kita eksekusi tanpa mengurangi lama eksekusi dikurangi kuantum. Jadi lama eksekusinya langsung kita eksekusi. Jadi B, kita tulis B di sini 17 ditambah 2 hasilnya yaitu 19. Selanjutnya ada C 5. 5 dikurangi kuantumnya 3 itu sisa 2. Maka kuantumnya ditambah 3. 19 ditambah 3 itu hasilnya 22. Maka nilai dari C yaitu 22. Selanjutnya adalah E. E sisanya adalah 3. 3 dikurangi 3 itu habis. Maka kuantumnya 3 ditambah 20, 22 ditambah 3 itu hasilnya 25. Nah, di sini adalah tersisa A dan C, teman-teman. Di sini kita eksekusi yang A. A sisa 1. Maka sesuai yang saya jelaskan tadi, jika kuantumnya lebih besar daripada lama eksekusinya, maka langsung kita eksekusi, teman-teman. 25 ditambah 1 yaitu 26. Jadi hanya nilainya 26. Yang C bisa 2. Karena kuantumnya lebih besar daripada lama eksekusinya, maka langsung kita eksekusi. 26 ditambah 2 itu hasilnya 28. Berarti C-nya ini 28. Baik teman-teman, selanjutnya kita mencari WT, waktu tunggunya. Jadi rumusnya yaitu eh, huruf yang paling akhir di sini itu dikurangi lama eksekusi dan waktu datang. Nah, contohnya pada proses A. Proses A yang paling akhir yaitu di angka 26. 26 dikurangi 7 dikurangi 0 dikurangi lama eksekusi dikurangi waktu datang itu hasilnya 19. Ini kita buktikan dulu aja yang belum. Ini udah kita tandai. Selanjutnya adalah B. Tandai ini aja teman-teman. Nah, selanjutnya adalah B.
B yang paling akhir di sini adalah 19. 19 dikurangi lama eksekusinya yaitu 5, dikurangi waktu datangnya yaitu 1. Hasilnya adalah 13. Kita tandai lagi. Selanjutnya yang C. C yang paling terakhir di sini adalah 22. Nilainya 22. 22 dikurangi 8 lama eksekusi dikurangi waktu datang yaitu 2. Berarti nilainya 18. Kita tandai aja. Yang udah kita tandai aja teman-teman biar tidak bingung. Selanjutnya yaitu D. D yang paling akhir di sini adalah nilainya 11. 11 dikurangi lama eksekusinya 2, dikurangi waktu datangnya 3. Hasilnya 6. Selanjutnya adalah E teman-teman. E waktu tunggu E yang paling akhir di sini adalah 25. 25 dikurangi lama eksekusinya 6, dikurangi waktu datangnya 4. Sisanya 5, 15. Nah, selanjutnya yaitu waktu tunggu ini dijumlahkan. 19 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 6 ditambah 15. Itu hasilnya 71. Nah, 71 dibagi prosesnya yaitu 5. Ini ada 5 berarti 71 dibagi 5. Itu hasilnya 14,2. Selanjutnya itu untuk mencari TAT. Rumusnya yaitu waktu tiba, mohon maaf, waktu tunggu itu ditambah dan ditambah dengan lama eksekusi. Di sini ada proses A, B, C, D, E. Waktu tunggunya yaitu 19. Ini kita sudah dapat di sini waktu tunggunya 19, 13, 18, 6, dan 15. Lama eksekusi. Lama eksekusinya tetap 7, 5, 8, 2, 6. Kita taruh di sini 7, 5, 8, 2, 6. Nah, selanjutnya ditambahkan 19 ditambah 7 itu hasilnya 26. 13 ditambah 5 itu hasilnya 18. 18 ditambah 8 itu hasilnya 26. 15 ditambah 6 hasilnya 21. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 26 ditambah 18 ditambah 26 ditambah 8 ditambah 21. Itu hasilnya adalah 99. 99 kita bagi 5 karena prosesnya ada 5. Ini A, B, C, D, E atau 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Hasilnya 99 dibagi 5 itu adalah 19,8. Oh. Hmm, Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya tentang materi Ron Robin. Mungkin jika ada tambahan dari teman-teman atau Bapak dosen Muhammad Zain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, apabila ada kekurangan dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.